Selamat siang, perkenalkan saya Happy Aprilia, SST, MT, MN, PhD, dosen program studi Teknik Elektro, jurusan Teknologi Industri dan Proses dari Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah terkait sistem tenaga listrik dengan kode mata kuliah TE 2014-21 yang akan ditujukan untuk anak-anak semester 5. Dan bobot SKS-nya untuk mata kuliah ini ada di 4 SKS. Mata kuliah sistem tenaga listrik ini memiliki tujuan, yaitu agar mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pada sistem tenaga listrik dengan menerapkan proses dan konsep dari pembangkit, kemudian aliran daya, dan dapat dianalisis secara sistematis. Di sini tujuan kami adalah agar mahasiswa mampu menganalisis, sehingga metode pembelajaran ataupun pendekatan yang kami terapkan adalah student centered learning, yang mana rekan-rekan mahasiswa akan melakukan discovery learning, dia akan secara kooperatif bekerja sama dalam tim dan melakukan case study khusus untuk disimulasikan dalam proses aliran daya. Dan untuk evaluasinya sendiri akan terdiri dari tugas, kuis, UTS, serta praktikum, di mana untuk praktikum terdapat proyek berdasarkan case study dari masing-masing kelompok. Rekan-rekan di dalam tim tersebut akan menyusun sebuah simulasi menggunakan etap maupun menggunakan MATLAB, yang mana untuk menganalisis rangkaian. Dan di sini untuk memudahkan dan untuk agar rekan-rekan mahasiswa itu bisa mengantisipasi pekerjaan dari tugas besarnya, kami akan memberikan arahan di depan. Akan ada perencanaan evaluasi, perencanaan tugas, dan sudah ditetapkan waktu-waktunya, sehingga mahasiswa dapat menyusun waktu mereka juga agar tugas tetap bisa dikerjakan. Dan tugas tersebut pada akhirnya bisa mendapatkan output yang sesuai dengan yang kami harapkan. Dan di sini untuk pelaksanaan dari mata kuliah ini sendiri pun, mata kuliah sistem tenaga listrik sangat penting mengingat kebutuhan energi yang ada di saat ini maupun untuk pengembangan IKN, sehingga dengan kita mempelajari sistem pembangkitan tenaga listrik dan kita mempelajari dengan adanya energi terbarukan di dalam sistem tenaga listrik, tentu secara analisis sistem tenaga listrik tersebut akan mengalami perubahan. Di mata kuliah ini kami membahas terkait pengantar dari sistem tenaga listrik, baik dari pembangkit konvensional, pembangkit EBT, maupun penerapannya di dalam jaringan tenaga listrik. Dan untuk analisisnya dilakukan pada pemodelan rangkaian ekivalen dari sistem tenaga listrik, sehingga pada akhir mata kuliah mahasiswa mampu memodelkan serta menyelesaikan permasalahan yang ada di sistem tenaga listrik. Jadi bukan hanya memodelkan, namun juga membuat simulasi terkait adanya potensi gangguan hubung singkat yang mungkin terjadi pada sistem tenaga listrik tersebut. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada dokumen ini. Semoga video pembelajaran ini dapat digunakan untuk menjadi syarat untuk mengajukan Serdos Smart 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Selamat siang. Baik, terima kasih semuanya sudah datang tepat waktu. Saya buka dulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, sebelumnya terima kasih atas kedatangannya. Walaupun hujan, tetap datang tepat waktu ya, rekan-rekan semua. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang masih belum datang, tapi dikabarin aja, segera masuk kelas aja gitu ya. Karena 5 menit lagi nanti kita bakal masuk ke inti pembahasan. Seperti itu. Nah, sebelumnya di sini rekan-rekan bergabung di kelas sistem tenaga listrik, begitu ya. Dan untuk biar tahu dengan rekan-rekan semua, mungkin nanti bisa masing-masing mengisi absen ya.
Ya, nanti diputar aja. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Jadi sebelum teman-teman akan bersama saya di satu semester ini, kita akan lihat dulu sebenarnya mata kuliah ini membahas tentang apa sih, begitu kan ya? Di mata kuliah ini kita akan bersama-sama, rekan-rekan akan belajar dan pada akhirnya mampu menganalisis permasalahan pada sistem tenaga listrik dengan menerapkan konsep dasar pembangkit dan aliran daya secara sistematis. Di sini kata kuncinya adalah di analisis. Jadi bila sebelumnya mungkin rekan-rekan baru bisa tahu, oh itu ada trafo, ada transmisi, ada sutet. Sekarang rekan-rekan bisa menganalisisnya. Menganalisis sistem tenaga listrik dari konsep dasar pembangkit sampai ke aliran dayanya. Untuk evaluasinya, untuk tugasnya itu telah ada perencanaannya sebagai berikut. Jadi dengan total 8 aktivitas ya. Jadi akan ada tugas, kuis, UTS dan praktikum. Nanti di praktikumnya akan ada tugas praktikum yang mana itu membuat report tentang analisis aliran daya. Nah, jadi nanti rekan-rekan akan dievaluasi secara individu dan secara berkelompok. Selanjutnya, untuk apa saja sih yang akan kita pelajari di sini? Kita akan belajar tentang teori dan konsep sistem tenaga listrik, menghitung daya kompleksnya, apa saja sih komponen di pembangkit, generatornya apa saja, dan pada akhirnya bisa memodelkan rangkaian ekivalen dalam sistem per unit. Nah, jadi sistem yang besar itu tidak dilihat sebagai sistem yang besar, tapi untuk bisa menganalisisnya akan kita konversi menjadi rangkaian ekivalen. Rangkaian ekivalen ada di mana? Kalian sudah belajar belum sebelumnya? Ada yang berani menjawab? Silakan. Oke, Anjas ya? Iya, Bu. Saya ingat dari kelas yang sebelumnya. Baik, saya Anjas Aslam dari Teknik Elektro. Menurut saya yang saya tahu tentang ekivalen itu adalah penyederhanaan rangkaian dari suatu rangkaian yang besar, Bu. Betul. Jadi seperti apa menyederhanakannya? Penyederhanaannya itu kemarin ada kayak rangkaian Thevenin gitu. Betul. Oke, itu saja? Itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Silakan yang lain mau menjawab, menambahi jawaban dari Anjas. Belum? Baik, kita lanjut dulu ya. Terima kasih Anjas sudah menjawab. Jadi benar, kita akan bisa membuat rangkaian ekivalen itu dengan salah satunya ada di teorema Thevenin yang kita pelajari di mana? Di rangkaian listrik. Di rangkaian listrik kita hanya belajar tentang adanya tegangan, adanya kabel, masuk ke lampu, resistor, C dan L, begitu ya. Itu adalah konsep sederhananya. Rangkaian listrik yang untuk sistem tenaga listrik kalau disederhanakan juga akan mengarah ke sana. Begitu. Jadi nanti akan kita cek bersama-sama. Nah, selanjutnya setelah kita bisa merangkai rangkaian ekivalennya, kita bisa lakukan analisis aliran daya. Bisa dengan metode Gauss-Seidel, Newton-Raphson dan fast decouple. Lalu bisa nantinya teman-teman memilih. Kalau saya dapat sistem tenaga listrik seperti ini, saya pakai metode yang mana? Kalau saya dapatnya metodenya yang lain lagi, metode ini apakah masih bisa atau tidak, begitu ya? Dan di akhir perkuliahan, rekan-rekan bisa menganalisis permasalahan dalam sistem tenaga listrik dengan menerapkan konsep dasar pembangkit dan aliran daya secara sistematis. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, kita next. Nah, ini untuk komponen penilaiannya, detailnya adalah sebagai berikut. Nanti mungkin rekan-rekan bisa cek di ini aja ya, di mana nih? LMS, begitu ya. Dan untuk satu semester jadinya gambaran outline-nya adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mengenal apa itu sistem tenaga listrik. Di sini sistem tenaga listrik secara sederhana bisa dilihat sebagai berikut. Ada sebuah rangkaian ataupun sebuah jalur begitu, yang mana berasal dari power plant, masuk ke gardu transmisi, lalu ada gardu
distribusinya baru bisa sampai ke rumah. Nah, jadi secara general sistem tenaga listrik itu apa? Ya, sistem yang di dalamnya terdapat power plant, transmisi, gardu induk, distribusi sampai ke beban. Kalau dilihat di sini apa saja komponennya? Ada trafo. Ada yang tahu di sistem tenaga listrik ini trafonya dipakai di mana aja nih? Untuk apa trafo itu? Ada yang tahu? Fungsi dari trafo di sistem tenaga listrik. Jangan kaku ya, tenang aja. Nanti di awal mungkin karena baru tahu jadinya masih belum tahu, tapi lama-lama kan nanti kenal ya. Jadi kalau dalam perkuliahan itu lebih baik kita berdiskusi dua arah ya. Silakan, ada yang tahu artinya atau fungsi dari trafo di dalam sistem tenaga listrik? Oke, yang ini dulu dari sebelah kiri, silakan. Perkenalkan, nama saya Wastiawan, yang Bapak 20-25. Kalau yang saya tahu itu trafo itu fungsinya dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Akan tetapi kalau dalam sistem ini dia memakai trafo itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada jenis step up dan step down. Kalau untuk step up itu dipakai pada saat power plant menuju ke transmission line-nya. Kemudian kalau untuk step down-nya itu dari sistem transmisinya baru ke sistem distribusinya untuk menurunkan tegangannya sampai ke beban. Baik, terima kasih. Namanya tadi siapa? Wahyu. Wahyu. Oke, silakan tadi yang di belakang. Baik, terima kasih Bu. Saya memperkenalkan diri, Ahmad Rafi, nomor 42098. Jadi trafo di sini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan sama seperti Wahyu tadi. Kemudian di dalam sistem ini trafo ini ada dua, trafo step up sama step down. Oke, sama ya berarti ya. Nah, jadi benar yang sudah di point out dari teman-teman kalian bahwa di dalam sistem tenaga listrik trafo yang digunakan ada dua. Fungsinya untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan. Jadi, yang dari power plant ke transmisi itu gunanya untuk menaikkan tegangan agar apa? Agar arus listriknya jadi sangat kecil sehingga rugi-rugi I kuadrat R-nya jadi sangat kecil. Kalau kita mentransfer daya listrik itu pakai tegangan yang biasa aja kayak 220, nanti karena daya di power plant itu kan besar, maka arusnya akan besar. Nah, kalau dikalikan I kuadrat R, rugi-ruginya akan lebih besar lagi. Hal itu harus dihindari agar apa? Agar daya listrik yang disalurkan dari power plant sampai ke beban jumlahnya masih sama sesuai apa yang diminta oleh beban. Bisa dipahami ya? Itulah kenapa trafo di bagian sini harus di step up. Selanjutnya, apakah pelanggan itu akan menerima dengan lapang dada begitu ya? Besarnya daya yang dikirim? Tentu tidak. Karena ada peralatan kan? Ada peralatan yang punya kapasitas masing-masing. Di distribusi di kita cuma perlu 220 volt. Makanya perlu trafo penurun tegangan. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Kita lanjut dulu. Nah, sistem tenaga listrik ini juga bisa didefinisikan sebagai berikut. Coba kalau kita lihat ini ada generator, wholesale, reseller, electricity utility company, dan end user. Kalau rekan-rekan lihat di sini sistem tenaga listrik terdiri dari pengenerate tenaga listriknya, baru penjual, begitu kan? Sama end user, pengguna akhir. Menurut rekan-rekan kita ini berada di sisi mana? End user, betul. Kalau resellernya siapa ya? PLN. Ada lagi? Ada lagi nggak di Indonesia selain PLN? Reseller? Betul, betul Anjas. Tidak ada. Kecuali apa? Kecuali kita pakai energi baru dan terbarukan. Nanti bisa berperan sebagai resellernya sendiri gitu ya. Dan generatornya di sini siapa? Pembangkit. Ada nggak yang bisa disebut? Coba siapa yang mau cerita? Pembangkit apa yang kalian tahu di sekitar kita? Ya, silakan. Saya Tegar Peliputan nomor 42089. Untuk pembangkit yang di dekat sini itu ada PLTU. Di Kilo 13 itu ada pembangkit listrik tenaga uap.
kan ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, itu aja sih Bu. Betul. Oke, terima kasih. Jadi pembangkit itu ada banyak ya, PLTU, PLTGU, PLTD tadi ya, kalau nggak salah yang disebutkan oleh Tegar. Terima kasih. Nah, jadi sistem tenaga listrik juga bisa didefinisikan sebagai 3 komponen berikut. Siapakah yang generatornya, siapakah resellernya, siapakah end usernya. Jadi sistem yang terdiri dari proses transaksi energi listrik, begitu ya. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita mengaitkan dua yang tadi, komponennya utamanya bahwa harus ada transmisi, generator, distribusi, trafo, dan ada proses transaksi, gitu kan ya, disatukan pada gambar ini. Ada generation, transmission, distribution sebagai end user, yang mana ada retailernya. Di sini retailernya adalah PLN. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Jelas ya. Kita lanjut. Nah, karena ada proses transaksi energi begitu ya dari masing-masing komponen, di sini kita sebagai pelanggan PLN, menurut rekan-rekan bayar listrik apa enggak? Bayar. Betul ya, bayar ya. Menurut kalian pelanggan itu ada banyak tipe kan ya? Bayarnya sama apa beda-beda? Beda-beda, karena sangat bergantung dari kapasitasnya. Nah, kenapa sih kita bayar listrik? Kenapa kita bayar listrik? Itu ya karena ada cost of energy, energy cost, gitu ya. Energy cost yang mana 60-85% itu memang energi yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Jadi biaya bahan bakar, biaya transportasinya, dan biaya membuat transmisi itu masuk di situ. Oh sorry, itu masuk di energi hanya untuk yang bahan bakarnya. Lalu 15-40%-nya itu masuk ke delivery cost, yang mana infrastruktur, transmission and distribution itu mengambil porsi sampai dengan 40% dari biaya yang kita bayar ke PLN. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, apa sih sistem tenaga listrik? Begitu kan ya? Sistem tenaga listrik, jadi kalau kalian ditanya dalam ujian, jawabnya itu yang seperti ini berarti. Bahwa sistem tenaga listrik adalah sistem yang didedikasikan untuk bisnis daya listrik yang terdiri dari pembangkit untuk produksi, transmisi untuk transportasi, serta distribusi untuk penjualan. Dan di sini sistem tenaga listrik adalah sistem yang menyediakan sebuah pelayanan penting kepada masyarakat yang harus dioperasikan dengan tujuan standar keandalan tinggi, dampak lingkungan terendah, dan biaya operasi terendah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kenapa sih harus yang standar keandalannya tinggi? Kenapa harus dampak lingkungan terendah? Kenapa harus biaya operasi terendah? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Mohon maaf ya, suaranya serak. Boleh diskusi dulu, baru nanti coba. Kenapa harus sistem tenaga listrik itu memenuhi 3 tujuan berikut? Ya, silakan. Oke, saya Rehan Ahmad Firdaus, NIM nomor 201079. Saya ingin berpendapat untuk yang standar keandalan tertinggi. Jadi untuk sebuah pembangkit ini, dia kan perlu untuk menyuplai ke beban-beban. Jadi jika pembangkit ini tidak memiliki keandalan yang tinggi, maka akan terjadi gangguan yang bisa menyebabkan sistem ini rugi, Bu. Nah, sehingga kita perlu sistem yang memiliki keandalan tinggi untuk menjamin kualitas yang diberikan ke pelanggan. Baik, terima kasih Royhan. Itu dari sisi keandalan. Silakan, ada yang lain ingin menambahkan? Bagaimana dengan dampak lingkungan serta biaya operasi terendah? Oke, silakan. Menjas. Saya Anjas Lasami nomor 2018 berkenaan tentang dampak lingkungan terendah itu kan yang namanya sistem pembangkit kan biasanya
yang paling sering digunakan kayak konvensional itu memerlukan pembakaran untuk menghasilkan energinya kan Bu. Nah pasti dampak lingkungan itu cukup tinggi apalagi terhadap pencemaran udara. Nah contoh untuk dampak lingkungan terendah ini buat udara yang tadinya bersih bisa terjaga Bu. Jadi diusahakan untuk pembangkit ini menghasilkan seminim mungkin pencemaran lingkungan itu. Mungkin salah satu penggunaannya ya kita kayak menggunakan sistem renewable energy gitu. Mungkin itu sih Bu dari saya. Baik, terima kasih Anjas. Itu untuk dampak lingkungan terendah ya. Berarti yang satu lagi nih, biaya operasi terendah. Gimana menurut kalian? Ini yang paling gampang sebenarnya. Saya yang bantu ya kalau gitu. Menurut kalian, kita sebagai end user mau bayar yang murah apa bayar yang mahal? Iya murah kan? Ya makanya kita gimana caranya berbagai PLTS, PLTD, PLTU bekerja bersama itu cari kombinasinya yang paling bisa menghasilkan biaya operasi terendah. Tapi tetap bisa menggapai keandalan yang tertinggi kayak kata Royhan tadi dan memberikan dampak lingkungan terendah. Kenapa? Karena pada akhirnya ini adalah bisnis energi listrik. Masa mau end user bayar yang mahal? Enggak kan? Makanya arahnya adalah 3 ini harus terpenuhi. Begitu. Sampai di sini cukup jelas? Baik. Nah, ini kita lanjutkan. Di fungsi sistem tenaga listrik itu adalah sebagai berikut. Kalau dilihat ya pembangkit, transmisi, distribusi sampai ke konsumsi beban. Tadi ada pertanyaan ataupun ibaratnya keandalan yang tinggi. Gimana sih keandalan yang tinggi gitu kan ya? Andal berarti dia selalu ada, bisa diandalkan kan? Kayak kalau kita ngomong ke teman kita perlu bantuan, dia selalu bisa bantu. Ya kayak gitu juga di sistem tenaga listrik. Andal ya artinya selalu ada setiap saat, setiap diminta. Kenapa begitu? Karena ujung-ujungnya adalah sistem tenaga listrik itu harus mengupayakan bagaimana permintaan di sisi pelanggan itu selalu dipenuhi oleh pembangkit. Begitu. Jadi ada total beban yang ada di sisi distribusi itu harus sama dengan apa yang ada di suplai pembangkit. Jadi kalau pembangkit ini selalu mengenerate daya tapi sebenarnya tidak ada beban, menurut kalian biayanya nanti siapa yang nanggung? Ya kan? Pasti lebih mahal karena pembaginya jadi lebih sedikit. Jadi secara ekonomisnya kecapai dan secara teknisnya juga harus kecapai. Bisakah sekarang pertanyaannya daya listrik itu disimpan? Ayo, daya listrik bisa disimpan tidak? Kalau tadi kan kalian paham juga ya bahwa oke, total konsumsi di distribusi itu harus sama dengan pembangkit, idealnya begitu kan? Kalau ada nggak kondisi ketika distribusi itu ternyata tidak sama dengan pembangkit, besaran supply daripada demand, bisa? Bisa. Kalau sebaliknya bisa nggak? Pembangkit lebih sedikit daripada demand? Bisa apa tidak bisa? Bisa. Coba dipikirkan ya. Idealnya harus sama, tapi ada kondisi-kondisi yang mana pembangkit lebih tinggi daripada demand dan sebaliknya. Demand lebih tinggi daripada supply. Demand ketika dia lebih tinggi daripada supply itu kondisi seperti apa? Bisa saja kondisinya sebagai berikut. Yang pertama, di kawasan misalnya di ITK, pelanggannya kan dikit ya, paling peternakan ayam yang orangnya kalau tidur malam cuma butuh satu ruangan nyala lampu begini kan, baru kayak rumahnya belum padat. Ya udah kita ngambil daya listriknya dari PLTU yang di dekat Sungai Balang, jembatan Pulau Balang. Tapi kemudian karena ada ITK gitu kan, banyak nih rumah kos-kosan yang awalnya cuma satu ruangan disekat-sekat jadi 4 kalinya, 10 kalinya, bebannya juga yang awalnya cuma lampu jadi laptop, ya kan, charger laptop. Jadi ada peningkatan
pertumbuhan penduduk. Nah, hal itu pada akhirnya bisa menyebabkan region yang awalnya ideal jadi tidak ideal. Jadi kelebihan beban begitu. Bisa dipahami ya? Kalau sebaliknya seperti apa? Kalau sebaliknya yang pembangkitnya lebih besar daripada distribusinya. Kalau pembangkitnya lebih besar dari distribusi adalah ketika mungkin tiba-tiba ada gangguan, maka feeder yang di sini trip dan bebannya kan lepas dari sistem. Padahal pembangkitnya belum dikabarin buat ngecilin generationnya begitu. Terjadilah nantinya perubahan frekuensi di dalam generator kalau dia demand-nya tidak sesuai dengan apa yang dia bangkitkan. Akhirnya trip lagi, akhirnya sistemnya bisa collapse. Itulah mengapa perlu diatur keandalannya agar ya sistem bisa berjalan normal dan selalu di idealnya begitu. Kurang lebih begitu, bisa dipahami? Oke. Nah, di sini rekan-rekan, kalau kita lihat komponen sistem tenaga listrik adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada pembangkit, saluran transmisi, dan distribusi beban. Jadi kalau kita ngomong feeder itu adanya di distribusi. Kalau kita ngomong transmisi ya itu ada di transmisi. Dan kalau kita ngomong generator, transformer itu biasanya arahnya di komponen pembangkit. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, mungkin seperti itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Di pertemuan pertama cukup kalian mengenal dulu apa sih komponen di sistem tenaga listrik. Coba sebelum ditutup nanti mungkin setelah ini akan saya bagi kelompoknya. Jadi rekan-rekan bisa mulai belajar berkelompok dengan teman-teman kelompoknya gitu ya. Jadi biar sama-sama saling belajar simulasi, sama-sama mengerjakan tugas kelompoknya. Dan sebelum ditutup mungkin ada yang bisa mereview apa yang sudah kita pelajarin selama satu sesi ini? Ayo, silakan. Nanti kita diskusi panjang lebar, ternyata nggak ada yang nangkep nih apa yang disampaikan pada hari ini. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mas Setiawan, nomor 201195. Yang kita dapat mempelajari hari ini itu kita mempelajari terkait komponen dari sistem tenaga listrik mulai dari pembangkit hingga ke distribusinya. Yang mana untuk pembangkit ini bermacam-macam, ada yang non terbarukan dan ada yang terbarukan. Untuk yang standar sistem yang dipakai itu kebanyakan yang lebih ke arah konvensional. Kemudian untuk di sistem transmisi itu kita mempelajari terkait kenaikan tegangan kalau misalnya dia menggunakan trafo step up. Kemudian dari sistem transmisi ini bakal dipergunakan kembali untuk sistem distribusi itu menggunakan trafo step down. Kemudian dari pembangkit ini terkadang ada yang memiliki nilai daya yang lebih tinggi daripada demand. Kemudian juga ada beberapa kondisi saat demand lebih tinggi daripada si pembangkitnya. Mungkin itu sih yang saya dapatkan hari ini. Baik, terima kasih Wahyu. Ada yang mau menambahkan? Baik, jika belum tidak apa-apa. Itu tadi sudah termasuk bagus ya gambaran besarnya. Dan ini yang saya harapkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang aktif diskusinya. Karena banyak sekali hal yang menarik yang akan kita bahas begitu ya. Untuk persiapan minggu depan, tolong rekan-rekan bisa mendownload etap yang ada di LMS dan MATLAB agar kita nanti bisa lanjutkan dengan simulasi juga ya. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu dulu kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.